Pemirsa, Kejaksaan Agung menyebut tuntutan hukuman mati kepada ABK kasus penyelundupan sabu 2 ton adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, Pak Presiden. Tolong anak saya. Anak saya tak bersalah, Pak Presiden. Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing tuntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menerima hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya. Kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kasus yang menjerat Fandi. Hotman menilai tuntutan mati yang menjerat Fandi merupakan bentuk kegagalan keadilan yang nyata di Indonesia. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun, ya. Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice, artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Ya, benar ya, Pak? 290 juta penduduk Indonesia
kemungkinan besar saya yakin ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Pemirsa, 2 orang tewas dan 1 luka berat dalam sebuah insiden kecelakaan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga salah satu pengendara motor dalam keadaan mabuk dan menyalip truk tangki dengan ugal-ugalan. Pria ini histeris saat melihat jasad anaknya di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Para relawan langsung mengevakuasi ayah korban ke tempat aman. Sebelumnya 2 orang meninggal dunia dan 1 luka berat dalam kecelakaan antara 2 sepeda motor di Jalan Raya Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kedua korban tewas, Francisco Arya dan Reza Aditya, mengalami luka parah di kepala karena benturan. 3 orang korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Pak Ben, informasi di lapangan ini katanya mabuk yang hari ini, gimana Pak Ben? Untuk kondisi apakah pengendara mabuk atau tidak kami belum bisa pastikan. Nanti pastinya dari tim medis yang memastikan itu. Kedua kendaraan korban kemudian dibawa petugas ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang hendak membangunkan sahur di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui motif dari penyerangan tersebut. Jadi sini kok sadar ya, nyerak. Sekelompok remaja menyerang warga menggunakan senjata tajam di perumahan Geraha Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang saat itu tengah berkumpul untuk membangunkan sahur awalnya hanya melihat rombongan tersebut melintas. Namun setelah sempat beberapa kali berputar dan melintas di lokasi, gerombolan remaja itu tiba-tiba melakukan penyerangan ke arah warga. Salah seorang remaja bahkan terlihat mengacungkan senjata tajam jenis celurit sambil mengancam warga. Tak hanya itu, pelaku juga menendang pagar besi perumahan hingga menimbulkan suara keras yang memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi dan berusaha menahan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya, anak-anak kan lagi pada kumpul buat bangun sahur. Terus ada remaja yang dari arah atas tiba-tiba nyerang pakai sajam gitu. Jadi anak-anak pada kaget. Terus ya ada bapak-bapak langsung bubar. Pasca kejadian, anggota Polsek Cilengsi mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas para pelaku. Pemirsa, usai sholat subuh, konvoi geng motor live streaming di media sosial hendak melakukan balap liar dan freestyle di sejumlah jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun para pelaku kocar-kacir bahkan nekat menerobos petugas saat akan dibubarkan. Konvoi geng motor live streaming di media sosial hendak lakukan balap liar dan freestyle di sejumlah ruas jalan di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan aparat kepolisian Jatan Ras Polrestabes Makassar. Penjegatan dilakukan usai petugas patroli menerima aduan masyarakat yang pulang dari sholat subuh dibuat tidak dapat melintas hingga ketakutan di Jalan Veteran Utara Makassar. Polisi yang bertindak membuat remaja kocar-kacir melarikan diri hingga melawan arus bahkan nekat menerobos barisan petugas. Usai dibubarkan, para pelaku bukannya berhenti, malah kembali berkumpul hingga ditemukan konvoi ugal-ugalan di Jalan AP Petaran, Makassar. Guna menciptakan rasa aman di bulan suci Ramadan, polisi terus memperketat pengawasan di sejumlah ruas jalan yang kerap disalahgunakan untuk aksi berbahaya. Kami dari tim Jatan Ras melakukan patroli antisipasi geng motor dan balapan liar, dan untuk menindaklanjuti live streaming yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, dan ada dugaan akan terjadi balapan liar di wilayah AP Petarani, dan sehingga kami bersama tim Jatan Ras
datang mengecek dan betul telah terjadi konvoi yang diduga akan melakukan aksi balap liar di wilayah tersebut. Polisi berharap kerjasama masing-masing orang tua untuk memantau aktivitas anaknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi ringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sempat buron usai menggasak uang 800 juta rupiah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Tim gabungan Resmob Bareskrim Polri, Resmo Polda Lampung, dan Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat meringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sebelumnya beraksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dua pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi juga berhasil menyita 3 pucuk senjata api pabrikan jenis pistol FN dan juga 37 amunisi aktif, 1 unit mobil pick-up, serta 3 unit kendaraan sepeda motor. Pada 19 Januari lalu, para pelaku berhasil menggasak uang tunai sebanyak 800 juta rupiah setelah menembakkan senjata api ke arah kaca mobil korban saat melintas. Telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang Barat. Selain 3 pelaku, kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyada, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dianiaya lantaran dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyebut tuntutan hukuman mati kepada ABK kasus penyelundupan sabu 2 ton adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, Pak Presiden. Tolong anak saya. Anak saya tak bersalah, Pak Presiden. Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan.
Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan, maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menerima hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kasus yang menjerat Fandi. Hotman menilai tuntutan mati yang menjerat Fandi merupakan bentuk kegagalan keadilan yang nyata di Indonesia. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun, ya. Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice, artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Ya, benar ya, Pak? 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar saya yakin ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bahkan penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata.
Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan terjadi peningkatan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ini pun terjadi pasca kaburnya anggota kelompok kriminal bersenjata Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025. Di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Herluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami. Beralih informasi lainnya, pemirsa, polisi selidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Poris Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan, tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, warga yang terisolir akibat banjir bandang susulan diseberangkan dalam karung untuk melintasi sungai di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sementara jenazah harus ditandu akibat jembatan belum dibangun di Gayo Luwes, Aceh Tengah. Inilah saudara kami dari CBB harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibiobio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang. Karung ditarik melalui sling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pintu Rime, Gayo Luwes memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sudah hampir 3 bulan berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang Aceh pada 25 November 2025 yang lalu. Namun bagi warga desa Menasah Raya, derita belum juga berakhir. Bahkan warga masih bertahan di tenda-tenda darurat. Mereka terpaksa mendirikan tenda di kompleks makam Raja-Raja Meredu atau kuburan tepat di samping musola. Bahkan di bulan Ramadan ini, warga berbuka puasa dengan melaksanakan ibadah di dalam tenda darurat di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena pembangunan hunian sementara atau huntara yang dicanangkan pemerintah hingga kini belum rampung dikerjakan. Puluhan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk sholat Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Meskipun demikian, Israel sangat membatasi akses warga Palestina untuk masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekitar 80.000 warga muslim Palestina melaksanakan sholat Jumat pertama pada bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa dan pelatarannya meski otoritas Israel memberlakukan pembatasan ketat. Nampak pengamanan dan pengetatan pembatasan diberlakukan di pintu-pintu masuk kota Yerusalem oleh otoritas Israel, terutama di pos pemeriksaan Kalandia di utara Yerusalem. Pasukan Israel dilaporkan telah menghalangi ribuan orang untuk mencapai Masjid Al-Aqsa dan juga mengklaim bahwa lebih banyak lagi yang ditolak di pos pemeriksaan Kalandia dan pos pemeriksaan 300. Sementara itu, otoritas Israel menyatakan bahwa sekitar 8.500 jemaah dari tepi barat diizinkan masuk ke Yerusalem untuk sholat Jumat. Mereka menambahkan bahwa 3.000 petugas telah dikerahkan untuk memastikan kebebasan beribadah dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam pelaksanaan sholat. Sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah memberlakukan batasan ketat terhadap jumlah jamaah muslim dari tepi barat dan Gaza yang diizinkan untuk sholat di Al-Aqsa selama Ramadan. Tahun lalu, masuk ke wilayah tersebut dikenakan pembatasan yang diberlakukan oleh pasukan Israel, dengan hanya pria berusia 55 tahun ke atas, wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak di bawah usia 13 tahun yang ditemani oleh kerabat yang diizinkan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pemirsa, sebuah lampion raksasa dipajang di Nabatiyah, Lebanon. Hal itu dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan. Lampion terbesar di Lebanon dinyalakan pada Jumat malam di pasar Nabatiyah dalam peringatan bulan Ramadan. Lampion ini memiliki tinggi 20 meter dengan diameter 5,6 meter dan berat 3,8 ton. Selain lampion, para relawan juga menembakkan meriam Ramadan tradisional saat azan maghrib berkumandang. هلا هو هيدا المدفع له بالنبطية عم ينضرب من 50 سنة، كان أول شيء تحت على البيدر بنص البيدر، كان بكعب خشب ويحطوا بقلبه سبطان ويضربوها ويتسابقوا من بده يروح يجيب الجريدة قبل.
كان يضربوا قبل الحاج أمين سليمان والحاج خضر كمال. أنا إلي من 2021 بضرب مدفع رمضان بالنبطية. هو مثل ما معروف عليه أنه مدفع تراثي كان ينضرب قبل عتلة الجيش لإعلام الناس بوقت الإفطار. Kegiatan ini tak hanya memeriahkan bulan Ramadan, tetapi juga sebagai pesan kepada Zionis Israel bahwa rakyat Lebanon tetap tangguh pasca serangan dahsyat selama konflik Israel-Hizbullah. Pemirsa, berbagi kebaikan dengan menggelar buka puasa massal gratis menjadi tradisi di Karachi, Pakistan. Bahkan tidak hanya berbuka, masyarakat juga bisa manfaatkan hidangan untuk sahur gratis. Umat Muslim Pakistan berbuka puasa bersama di pusat kota Karachi. Sejumlah relawan menyiapkan hidangan buka puasa untuk ratusan warga yang telah berkumpul di lokasi buka puasa massal. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi dengan tema Tables of Merciful yang sudah mengakar kuat setiap bulan suci Ramadan. Selain untuk berbuka puasa, penyelenggara juga menyediakan hidangan gratis untuk sahur. खाना पीना बहुत ज़बरदस्त आता है। बादशाह ये शुक्र करें गरीब आदमी उनके लिए बहुत सारा है, बहुत अच्छा खाना है, खाना पीना है जो घर में भी नहीं होगा उससे अच्छा खाना है। सहरी वगैरह ये ऐसा इफ्तारी वगैरह बहुत है। Ramadan menjadi salah satu bulan tersuci umat Islam. Selain diwajibkan berpuasa, bulan Ramadan menjadi ajang untuk saling berbuat kebaikan. Pemirsa, warga kota Gent, Belgia menyambut datangnya Ramadan dengan dekorasi khusus. Bahkan hal ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Belgia. Saat umat muslim di seluruh dunia menjalani puasa Ramadan, kota Gent di Belgia menghiasi jalan-jalannya dengan beragam lampu yang indah. Perayaan Ramadan ini merupakan yang pertama kali terjadi di Belgia. Sementara itu, warga kota Gent mengaku senang dengan beragam lampu hias di jalanan. Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Umat muslim mengisi Ramadan dengan berpuasa, memperbanyak ibadah, serta membantu sesama. Informasi dalam negeri, pemirsa, masjid-masjid di kota Yogyakarta mempertahankan tradisi menyuguhkan takjil dengan berbagai menu spesial. Bahkan salah satunya adalah di Masjid Gede Kauman yang menyajikan menu khas berupa ribuan porsi gulai kambing. Masjid Gede Kauman yang berlokasi tak jauh dari Keraton Yogyakarta menyediakan ribuan porsi takjil gratis kepada jamaah dan warga sekitar. Para pengurus masjid tampak sibuk menyiapkan makanan dan juga minuman untuk dihidangkan kepada jamaah yang ingin berbuka puasa di masjid ini. Khusus hari Kamis, terdapat menu spesial yang disiapkan Masjid Gede Kauman kepada para jamaah. Ya, ada 1.500 porsi gulai kambing yang siap diberikan kepada jamaah. Menu takjil gulai kambing ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Menu gulai kambing di Kauman alhamdulillah enak sekali ya. Jujur ini mengingatkan saya ke Idul Adha gitu ya, dan yang mana memang saya ketahui sekali dengan bagi kurban gitu. Ya, kan biasanya apakah setiap Ramadan selalu ke Kauman ini Mas untuk menikmati ini? Dari pertama kali. Tiap catering 5 catering. Ya, kalau Kamis itu biasanya kita membutuhkan 1.500 bungkus. Tapi kalau hari-hari biasa 1.300. Tambahan 200 ya. Kalau untuk khusus untuk hari Kamis, kambing itu tambahan 200. Karena ini paling. Selain hari Kamis, menu takjil di Masjid Gede Kauman juga bervariasi seperti sayur lodeh, ayam goreng, brongkos, dan juga sambal goreng krecek. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Anyus melaporkan. Pemirsa, Ramadan selalu identik dengan berbagai kuliner khas. Di Kabupaten Pandeglang, salah satu takjil yang tidak pernah sepi peminat adalah apem putih bohai. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, warga dimanjakan dengan sensasi mochi lembut bertabur kurma manis.
Memasuki bulan suci Ramadan, pengrajin apem bohai di Pandeglang kebanjiran orderan. Kudapan berbahan dasar tepung beras, santan, dan gula merah ini selalu diburu warga dan wisatawan untuk menu berbuka puasa. Proses fermentasi selama 9 jam membuat kue ini terasa gurih namun tetap lembut dan kenyal. Apem bohai ini sangat cocok dipadukan dengan gula merah cair yang manis. Apa ya, lembut. Nah, kalau saya kan sering juga beli di ini ya, pinggir jalan waktu orang kemarin juga sempat beli di tempat yang lain agak kasar. Kalau di sini saya sudah mencobanya sering, jadi memang tidak gagal kalau dia, makanya mendingan kesini aja. Dalam satu hari itu bisa 4.000 piece, nyampe 5.000 piece dalam satu hari. Sangat antusias ya, dari luar kota kebanyakan ya, dari luar kota Pandeglang termasuknya ya. Seperti inilah proses pembuatan kue mochi kurma yang terbuat dari tepung ketan, gula, susu, dan kurma. Setelah adonan matang, kue mochi dibentuk dan diisi dengan isian manis berupa krim, lalu dibuat menjadi bulatan dan dipanaskan di oven selama 3 menit. Setelah jadi, tekstur kue mochi yang kenyal dipadukan dengan topping manis seperti kurma. Kue mochi ini jadi sajian yang pas untuk berbuka puasa, terlebih setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Aku baru pertama kali cobain. Ini ada mochi. Nah, mochinya itu isinya ternyata dia cempedak sama kurma. Nah, itu kan belum ada. Ini aku baru pertama kali coba dan ternyata enak banget, lembut banget. Terus rasa susunya itu benar-benar fresh banget dari krimnya. Margo sendiri, Dermago Hotel mempunyai signature dengan menggunakan mochi yang isinya nangka cempedak. Tetapi karena temanya hari ini adalah tema Ramadan, sehingga kami kombinasikan antara cempedak dengan juga kurma. Pemirsa, pemerintah memastikan harga dan stok bahan pokok jelang Ramadan dan juga Lebaran 2026 dalam kondisi terkendali. Bahkan hal ini disampaikan saat sidak di pasar yang menunjukkan jumlah komoditas strategis masih sesuai dengan harga acuan. Menjelang Ramadan dan Lebaran, pemerintah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau harga serta ketersediaan bahan pokok. Untuk komoditas bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, harga disebut masih dalam batas wajar dan stabil. Sama halnya untuk beras medium memiliki harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram. Beras SPHP di angka Rp12.500 dan beras premium Rp14.900 per kilogram. Stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton dan terus bertambah, seiring serapan gabah petani yang dalam 1 bulan terakhir bertambah sekitar 100.000 ton. Sementara daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, meski di sejumlah lapak sempat menyentuh Rp145.000. Pengecekan harga sembako maupun semua barang-barang ataupun perlengkapan dapur untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan suci, serta menghadapi kesiapan Lebaran tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Pemerintah berharap sinergi antara produsen, pengecer, serta Satgas Pangan dapat terus menjaga harga pangan tetap terkendali hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah dan juga barak 10 pintu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menjelang waktu berbuka puasa, warga komplek padat Jalan Mendawai, Kecamatan Cekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan peristiwa kebakaran. Kobaran api dengan cepat melalap sejumlah bangunan rumah yang jaraknya berdekatan, termasuk sebuah barak 10 pintu. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar barak.
Tim gabungan pemadam kebakaran yang tiba segera melakukan pemadaman meski terkendala akses jalan yang sempit lantaran lokasi kebakaran berada di lokasi padat penduduk. Sekitar 1 jam kemudian, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Hingga kini belum diketahui pasti berapa jumlah rumah warga yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Polresta Palangkaraya tengah menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Blora, Jawa Tengah dengan sengaja bolak-balik mengendarai motornya di jalan yang baru dicor. Alih-alih minta maaf, pelaku justru marah lantaran menganggap pengecoran jalan tanpa izin. Motornya orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, yuk Pak. Dalam video amatir warga, seorang pria mengendarai motor melintas di jalan yang baru dicor di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora. Pria tersebut bahkan dengan sengaja bolak-balik di jalan yang masih basah. Ada pekerjaan dengan, bila saya tanya, izin terkait tertulisnya mana? Alih-alih minta maaf saat ditegur warga, pelaku justru marah-marah karena menganggap pengecoran jalan tanpa adanya izin. Menurutnya, proyek pembangunan jalan kabupaten tersebut kurang transparan, sehingga ia melakukan aksi melewati jalan yang baru dicor dan masih basah. Pihak penggarap proyek kemudian melaporkan si pelaku ke Polres Blora. Saya minta ketransparannya aja, transparan. Halo? Nah, terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah, itu dikerjakan. Ya ini saya meninjak lanjuti dari kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin. Saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Meski terjadi insiden perusakan jalan oleh segelintir warga setempat, namun pembangunan proyek jalan tetap berjalan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja 12 tahun yang diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan dan juga menunggu hasil otopsi. Suasana duka yang mendalam menyelimuti Desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat jenazah NS 12 tahun tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan almarhum setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Setukpa Polri, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, jenazah langsung disolatkan pihak keluarga dan warga sekitar, kemudian prosesi pemakaman dilangsungkan di tempat pemakaman keluarga Cimandala. Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya hingga mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa si Raja teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Sementara polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban dan menunggu hasil autopsi. Luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi
sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan kondisi korban saat kritis hingga viral di media sosial. Diduga ibu tiri korban sempat memukuli dan memaksa korban meminum air mendidih. Remaja 12 tahun ini meninggal pada Kamis malam setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pengakuan mencengangkan datang dari kakek korban yang menyebut perlakuan kasar ibu tiri terhadap korban sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Bahkan saat itu ibu tiri korban sempat dilaporkan ke polisi, namun berakhir melalui jalur kekeluargaan. Tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini sudah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang, saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa? Itu sama mama kan gitu. Setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibu tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah, jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah, jadi ada sedikit ya menyudutan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satribi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan lah. Pemirsa, informasi lainnya, Jaga Ekonomi Indonesia Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purbaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purbaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Pemirsa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetianing Tias. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetianing Tias yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetianing Tias atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun.
ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena dirinya dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP yang dibiayai oleh negara. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Dirinya menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta hingga calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut beberapa kejanggalan dari kelima salinan ijazah Jokowi dan juga diduga melanggar sejumlah aturan. Sementara menurut kuasa hukum Jokowi, Rifai
Kusuma Negara, Jokowi selalu mengikuti ketentuan melegalisir ijazah ke UGM dan juga terbukti secara sah. Kalau indikasi sih ada, saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73, yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rejimnya sudah beda. Rejimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit? Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Kedua, yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Munoto. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum melalui putusan pengadilan ya, itu 2 orang tewas dan 1 luka berat dalam sebuah insiden kecelakaan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga salah satu pengendara motor dalam keadaan mabuk dan menyalip truk tangki secara ugal-ugalan. Pria ini histeris saat melihat jasad anaknya di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Para relawan langsung mengevakuasi ayah korban ke tempat aman. Sebelumnya 2 orang meninggal dunia dan 1 luka berat dalam kecelakaan antara 2 sepeda motor di Jalan Raya Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kedua korban tewas, Francisco Arya dan Reza Aditya, mengalami luka parah di kepala karena benturan. 3 orang korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Pak Ben, informasi di lapangan ini katanya mabuk yang hari ini, gimana Pak Ben? Untuk kondisi apakah pengendara mabuk atau tidak kami belum bisa pastikan. Nanti pastinya dari tim medis yang memastikan itu. Kedua kendaraan korban kemudian dibawa petugas ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, nekat buka praktek prostitusi online di bulan Ramadan. 8 wanita pekerja seks diamankan polisi dari sebuah hotel, maksud kami dari sejumlah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Satuan Reserse PPA dan PPO Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 8 wanita pekerja seks saat berada di kamar sejumlah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya, dari 8 wanita yang biasa menawarkan jasa layanan seks melalui aplikasi media online ini, 2 diantaranya tergolong wanita di bawah umur. 2 pria hidung belang yang kebetulan sedang berada di kamar bersama wanita penghibur juga ikut diamankan. Dari penggeledahan yang dilakukan di kamar hotel, polisi menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Tidak hanya mengamankan dan membawa 8 wanita penghibur, polisi juga meminta pengelola hotel untuk datang ke Polresta Sidoarjo untuk kepentingan pemeriksaan terkait adanya praktek prostitusi online di hotel yang dilakukan di bulan Ramadan. Dalam rangka bulan Ramadan, kita melaksanakan kegiatan razia. Nah, malam ini kita mendapati ada sekitar 8 orang yang
Dari 8 orang tersebut diduga yang 2 orang masih anak-anak di bawah umur karena yang bersangkutan ini masih belum dapat menunjukkan data identitas diri. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, wanita pekerja seks yang terjaring razia ini diperiksa di Polresta Sidoarjo. Polisi meringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sempat buron usai menggasak uang 800 juta rupiah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Tim gabungan Resmob Bareskrim Polri, Resmob Polda Lampung, dan Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat meringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sebelumnya beraksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi juga berhasil menyita 3 pucuk senjata api pabrikan jenis pistol FN dan juga 37 amunisi aktif, 1 unit mobil pick-up, serta 3 unit kendaraan sepeda motor. Pada 19 Januari lalu, para pelaku berhasil menggasak uang tunai sebanyak 800 juta rupiah setelah menembakkan senjata api ke arah kaca mobil korban saat melintas. Telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang Barat. Selain 3 pelaku, kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyada, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membenarkan terjadi peningkatan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ini terjadi pasca kaburnya anggota kelompok kriminal bersenjata Kopituwa Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025. Di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopituwa Heluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Herluka,
di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami tahun 2022. Pemirsa, seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimopolda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dianiaya lantaran dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, Kejaksaan Agung menyebut tuntutan hukuman mati kepada ABK kasus penyelundupan sabu 2 ton adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya. Kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Hotman Paris Hutapea meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus yang menjerat Fandi. Hotman menilai tuntutan mati yang menjerat Fandi merupakan bentuk kegagalan keadilan yang nyata di Indonesia. Melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun. Ya, Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim. Saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice, artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Ya, benar ya, Pak? 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar saya yakin ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Militer Rusia dan Iran menggelar latihan militer gabungan di Laut Oman. Latihan tersebut berlangsung di tengah ancaman serangan Amerika Serikat. Angkatan Laut Iran dan Rusia menggelar latihan gabungan di Laut Oman di tengah ancaman aksi militer Amerika Serikat. Sejumlah kapal perang bermanuver serta helikopter yang menurunkan personel militer di atas kapal. Latihan gabungan ini meliputi strategi perencanaan, penyerangan hingga pertahanan. این رزمایش 3 مرحله داشت. ابتداً دریافت ناوگروه فدراسیون روسیه و پس از اون انجام نشست طراحی رزمایش بود با حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی الهی و نیروی دریایی فدراسیون روسیه. طراحی رزمایش انجام شد و از دیروز یگانهای سازمان رزم به مأموریت خودشون رفتن. Latihan ini juga sebagai upaya meningkatkan diplomasi maritim, memperkuat kerjasama militer, dan bertukar keahlian operasional. Kedua negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk berkolaborasi dalam keamanan dan keselamatan maritim. Bandara Internasional Sofia di Bulgaria akan menangguhkan seluruh penerbangan sipil karena pesawat militer Amerika Serikat dijadwalkan bersiaga di fasilitas bandara tersebut. Sejumlah pesawat militer Amerika Serikat telah ditempatkan di Bandara Internasional Sofia. Diduga penempatan pesawat militer ini sebagai persiapan aksi militer terhadap Iran. Pengerahan pesawat militer ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Pertahanan Bulgaria mengonfirmasi penempatan pesawat militer sebagai bagian dari latihan militer. Sejumlah lembaga di Bulgaria mengkritik hal ini sebagai upaya komunikasi antar lembaga yang buruk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pesan kepada rakyat Iran di tengah memanasnya hubungan kedua negara. Trump menyebut pemerintah Iran membuat rakyatnya seperti hidup di neraka. They better negotiate a fair deal. They better negotiate.
you know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very, very sad situation. But 32,000 people were killed over a relatively short period of time. They were going to hang 800 2 weeks ago. Hang, some by crane. They lift them up with a tall crane and they play them around the square. They were going to hang 837 people. And I gave them the word, if you hang one person, even one person, that you're going to be hit right then and there. I wasn't waiting 2 weeks and negotiating. And they gave up the hanging. They didn't hang 837. Supposedly they didn't hang anybody. But no, I feel very badly for the people of Iran. They've lived in hell. Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Jumat waktu setempat. 12 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 50 orang terluka. Israel melancarkan serangan udara mematikan di beberapa wilayah Lebanon pada Jumat waktu setempat. Serangan Israel menyasar 2 titik utama, yakni area pegunungan Lembah Beka di wilayah timur dan kamp pengungsi Palestina Ain al-Hilweh di selatan Lebanon. Akibat rentetan serangan tersebut, sedikitnya 12 orang tewas dan lebih dari 50 orang lainnya terluka hingga dilarikan ke berbagai rumah sakit. Gempuran terparah terjadi di Lembah Beka, Lebanon Timur yang menewaskan 10 orang. Pihak militer Israel berdalih bahwa serangan tersebut menargetkan pusat-pusat komando milik Hizbullah. Sementara itu di wilayah selatan Lebanon, drone milik Israel menjatuhkan bom di kamp pengungsi Palestina terbesar yang menampung 80.000 hingga 100.000 jiwa. 2 orang tewas dan 3 lainnya luka berat akibat serangan tersebut. Militer Israel mengklaim serangan itu menargetkan pusat komando Hamas. Eskalasi mematikan di Lembah Beka dan kamp pengungsi Ain al-Hilweh menambah daftar panjang pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata November 2024. Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump menampilkan sebuah video yang menggambarkan rancangan untuk masa depan Gaza. Amerika Serikat dan mitranya bersama Bank Dunia menjanjikan miliaran dolar untuk membangun kembali Gaza. 70 juta ton puing dan 350 km terowongan bawah tanah akan dibersihkan. 100.000 rumah akan dibangun di Rafah, Gaza. Dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza ini, Indonesia akan terlibat dalam pasukan stabilisasi internasional. Pada tahun ke-10, Gaza akan memiliki pemerintahan sendiri, terintegrasi ke dalam kawasan dengan industri dan perumahan. Pemerintah teknokrat Palestina yang baru di Gaza terpilih dengan persetujuan seluruh pihak, termasuk faksi-faksi Palestina, Israel, dan negara-negara Arab. Para demonstran pro-Palestina berkumpul di Washington DC untuk memprotes pelantikan Dewan Perdamaian yang diadakan oleh Presiden Donald Trump untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan kembali Gaza. Sambil memegang bendera Palestina dan spanduk, para demonstran berkumpul di luar United States Institute of Peace. Menurut pengunjuk rasa, Dewan Perdamaian merupakan upaya kolonialisasi Palestina. Dewan Perdamaian justru dengan cara licik untuk membantu Israel mencapai tujuan militer dan politiknya yang gagal dicapai di Gaza selama 2 tahun terakhir. Dewan Perdamaian juga berupaya melemahkan kedaulatan dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menjelaskan alasan penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander dalam misi Board of Peace. Ia juga menegaskan tidak ada iuran wajib keanggotaan dalam Board of Peace dan keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada setoran dana tertentu. Dalam penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander di Board of Peace, Menlu Sugiono mengatakan partisipasi Indonesia dalam ISF atau Pasukan Perdamaian Gaza tidak berkaitan dengan pengakuan hubungan diplomatik dengan pihak manapun.
Misi ini merupakan penugasan penjagaan perdamaian yang terdiri dari berbagai negara dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat sipil. Indonesia juga telah menyampaikan kafiat nasional atau batasan dan aturan khusus dalam pelaksanaan mandat pasukan perdamaian Gaza. Di antaranya tidak melakukan operasi militer, tidak terlibat dalam pelucutan senjata, serta tidak melakukan demilitarisasi. Peran pasukan Indonesia difokuskan pada penjagaan masyarakat sipil di kedua belah pihak, serta keterlibatan dalam upaya kemanusiaan. Ada 3 Deputy Commander, salah satunya adalah Deputy Commander bidang operasi, dan karena pasukan Indonesia juga merupakan yang terbanyak di sana, maka Deputy Commander operasi ini juga merupakan sesuatu yang penghormatan dan penghargaan lah terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan penjagaan perdamaian. Dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan di ISF. Sementara itu, Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa tidak ada iuran wajib keanggotaan dalam Board of Peace. Keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada setoran dana tertentu. Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Berarti Indonesia nggak akan bayar. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada kontribusi. Ada kontribusi 1 miliar itu, kan gitu. Mas menegaskan berarti ada. Nggak, tunggu dulu, jelas dulu nih. Okay. Bukan kemudian kita sekarang karena belum bayar, kita bukan anggota Board of Peace loh. Menlu Sugiono menjelaskan, sejak awal Board of Peace bukanlah organisasi yang memberlakukan iuran keanggotaan sebagai syarat resmi. Oleh karena itu, status Indonesia sebagai anggota tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya setoran dana. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Pasifik Timur, menewaskan 3 orang di dalamnya. Dalam rekaman video menunjukkan pemandangan udara sebuah kapal sebelum dibom dan terbakar. Militer Amerika Serikat mulai menargetkan sejumlah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba pada awal September tahun lalu, menewaskan hampir 150 orang dan menghancurkan puluhan kapal. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye Presiden Donald Trump memerangi perdagangan narkoba. Angkatan Laut Meksiko mencegat sebuah kapal selam mini yang diduga mengangkut 179 paket berisi sekitar 4 ton kokain dan menangkap 3 orang. Operasi ini dilakukan sekitar 463 km di selat barat daya pelabuhan Manzanillo dan melibatkan pengerahan kapal patroli laut yang melakukan penyitaan. Sekretaris Keamanan Meksiko mengatakan hampir 10 ton narkoba telah disita dalam operasi maritim selama seminggu terakhir. Aksi ini dilakukan dengan dukungan informasi intelijen dari Komando Utara dan gugus tugas antar lembaga gabungan Amerika Serikat. Penyekatan ini terjadi di tengah peningkatan operasi anti narkotika di wilayah tersebut. Di tengah meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat, Kuba menggelar latihan militer nasional di Pinar del Rio. Dan latihan tersebut sebagai sinyal kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman agresi. Tentara Kuba menggelar latihan kesiapsiagaan militer negaranya di wilayah Pinar del Rio di Kuba bagian barat. Latihan tersebut menunjukkan demonstrasi praktis yang meliputi penggunaan artileri dan kendaraan militer di sejumlah titik strategis. Selain itu, juga memungkinkan pasukan untuk mempertajam keterampilan dan kesiapan untuk menanggapi secara efektif setiap tantangan yang mungkin muncul.
Latihan ini sebagai persiapan menghadapi ancaman potensi agresi militer Amerika Serikat. Warga yang terisolir akibat banjir bandang susulan diseberangkan dalam karung melintasi sungai di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sementara jenazah harus ditandu akibat jembatan belum dibangun di Gayo Luas, Aceh Tengah. Inilah saudara kami dari Sibobi harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibiobio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang. Karung ditarik melalui sling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pinturime, Gayo Luas memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi selidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Poris, Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan, tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup, jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.